Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus yang ada di rumah masing-masing. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama mengucap syukur di hadapan Tuhan oleh karena berkenan Tuhan, dan kita bersama-sama boleh merayakan dan memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersatu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur Tuhan, kami memiliki Tuhan Yesus yang dahsyat. Dengan pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa manusia, kami ada karena Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh bersama-sama merenungkan betapa mulianya Tuhan dalam hidup kami, betapa agungnya Tuhan dalam kehidupan kami, betapa Engkau dahsyatnya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Darah-Mu menyucikan kami, darah-Mu mengampuni setiap dosa kami. Haleluya Yesus. Amin. Mari kita naikkan pujian. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan
Tuhan Yesus disalib, saat Tuhan Yesus dipukuli saudara, saat Tuhan Yesus dihina, saat Tuhan Yesus ditikam, Tuhan Yesus lakukan semua ini karena begitu mencintai saudara dan saya. Kita semua orang-orang percaya yang disebut adalah anak-anak Allah, sehingga umat yang berdosa, saudara dan saya, beroleh pengampunan dan keselamatan. Karena salib Kristus kami hidup, karena salib Kristus kami dimenangkan. Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena salibnya kita menang, karena salibnya kita hidup. Haleluya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Terima kasih Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu membawa kemenangan bagi kami, salib-Mu membawa mujizat buat kami. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari renungkan pengorbanan Tuhan 2000 tahun yang lalu, saudara. Hanya Kau Tuhan di hidup. Mari saudara yang ada di rumah, kita puji ini. Kau berikan hidup yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Darah-Mu membersihkan, pulihkan hati kami Bapa. Menyatakan Engkaulah segalanya. Engkaulah Tuhan, Engkau adalah sumber pengharapan kami. Engkaulah satu-satunya penolong kami Bapa. Kuasa-Mu sanggup Haleluya. menyembuhkan, Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Haleluya. jiwaku berserah hanya kepadamu, Yesus. Katakan Yesus Kau segalanya. Karena salib Kristus Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib Kristus kita ada, karena salib Kristus kita hidup, karena salib Kristus kita dimenangkan.
karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Angkat hatimu saudara, Engkau yang berkuasa, sanggup. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Semua yang di rumah, katakan, angkat tanganmu, katakan, karena salibmu, saudara mengaminkan. Saudara yang di rumah, aminkan karya mujizat Allah buat saudara dan saya. Amin, saudara. Amin. Kami percaya ada kemenangan, ada sukacita di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tiba saatnya Tuhan kami mendengarkan kebenaran firman Allah yang di dalamnya terkandung janji-janji kebenaran-Mu bagi umat manusia. Mari setiap kita persiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Haleluya. Memberkati setiap kami Bapa. Umat Tuhan yang ada di rumah, diberkatilah Engkau, keluargamu, dan kita semua. Haleluya. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Amin. Kau menderita gantikan. Yesus menderita gantikan kita umat manusia. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Yesus, Kau selamatkanku. Amin. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku.
darah-Mu tercurah untuk menebusku Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, bersihkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu Tuhan, agar firman-Mu boleh tumbuh di dalam hati kami Tuhan. Begitu juga Tuhan, pakai hamba-Mu ini Tuhan, berkata-katalah melalui hamba-Mu, dan kami semua yang di rumah akan duduk diam menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat di rumah yang dikasih Tuhan, yang selalu berbahagia. Apapun kondisi kita saat ini, apapun situasi kita saat ini, tapi kita percaya bahwa kasih Tuhan, pemberian Tuhan luar biasa. Begitu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan Yesus, yang saat ini ada di rumah masing-masing, ayo terus kita lebih lagi dan lebih lagi untuk memuji Dia, menyembah Dia, mengagungkan Dia, dan selalu berdoa dalam situasi kondisi saat ini. Bapak Ibu Saudara, terus terang saya sangat sedih, saya sangat prihatin, saya sangat terharu karena dengan situasi yang ada saat ini, sehingga kita tidak bisa merayakan Paskah atau kematian Tuhan Yesus Kristus dengan beribadah bersama-sama di gereja, tapi tidak mengurangi kesungguhan kita dengan Tuhan Yesus, walaupun kita berada di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, khususnya jemaat GKI Gideon Karismatik yang ada di rumah masing-masing, saya terus terang sedih mengenang saat ini, karena rasanya sejak saya mengikuti Yesus, dan mungkin sejak 2000 tahun yang lalu, baru kali ini kita tidak bisa beribadah di gereja karena situasi yang ada, karena COVID-19, sehingga kita semua di seluruh belahan dunia semua tidak bisa berada di gereja. Ini satu hal yang luar biasa. Pertanda apa? Kita harus sadar, inilah pertanda bahwa Tuhan mengingatkan kita untuk kita lebih sungguh-sungguh terhadap Dia, kita lebih sungguh-sungguh kepada Yesus. Karena apa? Waktunya sudah dekat. Jadi ini yang terus terang saya juga sedih, karena biasanya setiap Paskah kita selalu basuhan kaki. Kali ini tidak dapat kita lakukan. Inilah kondisi yang ada Bapak Ibu Saudara sekalian. Terus terang saya sedih melihat ini. Karena apa? Kita tahu Vatikan pun yang begitu besar kosong. Gereja-gereja yang megah kosong. Semua kosong. Kenapa? Kita ingatkan Tuhan bahwa gereja itu adalah diri kita. Diri kita lah bait Allah. Begitu kita diingatkan kembali untuk kita betul-betul, inilah yang pada Jumat Agung ini atau pada memperingati kematian Tuhan Yesus ini sangat memprihatinkan buat kami. Karena Jumat Agung merupakan peringatan kematian Tuhan Yesus, dan itu merupakan saat yang mencekam kalau Bapak Ibu Saudara sekalian tahu di dalam menjelang kematian Tuhan Yesus. Kita lihat di dalam Matius ayat yang ke-26, Matius 26 ayat yang 1. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah Ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Matius 26 ayat 1 dan 2 sudah berkata demikian. Berarti memang Yesus tahu bahwa Dia akan mati disalibkan. Dan kita
kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan bahwa karena kasih-Nya bagi dunia ini, Ia rela meninggalkan takhta suci-Nya dan datang ke dunia, supaya siapa yang menerima dan percaya kepadanya diselamatkan dan diberi kehidupan yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Yohanes 13 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Berarti apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Begitu besar kasih Bapa bagi kita semua, anak-anaknya, umatnya, ciptaannya, sehingga Dia rela mengirimkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, percaya, kalau kita percaya Yesus selamatkan kita, dan kita akan memiliki kehidupan yang kekal. Jadi anak-anak Tuhan tidak perlu khawatir lagi, karena Tuhan akan selalu lindungi kita dan selamatkan kita. Dan satu hal yang penting, kita memiliki kehidupan yang kekal. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat, tadi saya sampaikan bahwa saya sedih karena kali ini tidak bisa melakukan basuhan kaki. Padahal basuhan kaki itu kita tahu bahwa itu ada di dalam Injil Yohanes ke-13 ayat 1 sampai dengan 15, yaitu menjelang Yesus ditangkap, semenjak Yesus mati disalibkan, Dia telah membasuh kaki murid-muridnya. Dan inilah yang biasa kita lakukan setiap Paskah. Tapi kali ini kita tidak dapat lakukan itu. Tapi kami percaya Tuhan tahu hati kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau tadi Yohanes 3 ayat 16, begitu luar biasa kasih Tuhan. Kenapa? Tidak berhenti sampai di sini saja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika kita menjadi pengikut Yesus, ini artinya kita harus melakukan apa saja yang menjadi kehendak-Nya. Kita tidak bisa mengatakan aku mengikut Yesus, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan firmankan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus menjalani penderitaannya dengan taat dan tenang sampai Ia mati di kayu salib. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga akan taat, tenang sampai di finish esok? Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah merenungkan betapa dahsyatnya penderitaan Yesus pada saat Yesus disalibkan? Kalau kita menderita di dunia ini, hal itu belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan penderitaan Yesus. Jadi kalau kita mengalami beberapa masalah, penderitaan, kita sudah mengeluh, bagaimana dengan penderitaan Yesus yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat di rumah, ayo kita renungkan. Kita renungkan betapa luar biasa kasih Tuhan, betapa Tuhan menderita pada saat itu. Dari penderitaan kita tidak ada apa-apa. Sebelum mati, Yesus memikul salib, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hal ini berarti bahwa kita juga harus menghadapi berbagai pergumulan dan tantangan dalam hidup kita. Jangan katakan kalau mengikut Yesus maka hidup kita akan terus mulus. Akan banyak pergumulan, akan banyak tantangan. Dan disitulah kita akan diuji. Karena
Karena apa? Seperti pujian yang ada, selidikilah aku Tuhan. Karena apa? Inilah ujian bagi kita, tantangan kita. Seberapa jauh kita mengikut Yesus, seberapa jauh kesungguhan kita dalam mengikut Yesus. Jadi pastinya penuh dengan pergumulan dan tantangan dalam hidup. Namun percayalah bahwa bersama Dia kita mampu melewati semuanya itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, percaya bersama Dia kita akan mampu melewati COVID-19 yang saat ini terjadi. Itu keyakinan kita, Bapak. Kita harus terus percaya dan yakin bersama Dia kita mampu melewati segala perubahan, segala persoalan, segala permasalahan. Semuanya kita akan melewati. Karena penderitaan Yesus dimulai ketika Ia dan para muridnya berada di Taman Getsemani. Yesus tidak menderita pada saat itu saja, tapi sebelum disalibkan, itulah penderitaan Yesus yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Makanya kita renungkan di dalam Matius 26 ayat 36, 38 dan 39 yang firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka Ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan setelah itu, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dia dijual oleh muridnya, oleh Yudas Iskariot, hanya dengan 30 keping uang perak. Ia ditangkap dan dibawa menghadap ke imam besar Kayafas, diserahkan kepada Pilatus, diolok-olok, disalibkan dan mati. Bapak Ibu, luar biasa. Dia dijual oleh muridnya. Tapi sebelumnya Yesus tahu bahwa dia memang sudah waktunya. Yesus sudah mengatakan, kalau cawan ini boleh berlalu daripadaku. Tapi satu kata Yesus, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Berarti apa? Sekalipun dia akan tahu, dia akan merasakan penyiksaan, tapi dia tetap berserah kepada Tuhan. Dan itu yang Yesus jalani. Jadi jika sekarang Anda dihina, diejek oleh saudara sendiri, itu merupakan tantangan. Diolok-olok itu merupakan tantangan, Bapak Ibu. Karena apa? Justru saudara berbahagia kalau berhasil melewati semua tantangan itu. Ini banyak saya alami dalam kesaksian hidup saya, tapi saya terus melangkah. Karena apa? Saya percaya Yesus. Yesus juga mengajarkan kepada para muridnya untuk berdoa agar tidak jatuh ke dalam pencobaan. Sama, kita semua harus selalu berdoa untuk tidak jatuh dalam pencobaan. Karena apa? Tuhan sudah ajarkan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus berdoa kepada Bapa agar cawan itu berlalu dan padanya. Ia terus berdoa, bahkan peluh yang menjadi seperti titik-titik darah yang menetes ke tanah. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti di dalam Lukas 40:44, firman Tuhan, setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku,
Jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Perlunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Artinya, yang menebus dosa pikiran manusia dengan darah. Dia menebus dosa pikiran manusia dengan darah. Ini yang luar biasa. Pikiran manusia sering menyesatkan, menjauhkan kita dari Tuhan, serakah dan menuntun untuk berbuat dosa. Semua dari pikiran kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah penebusan pertama, sekaligus penderitaan yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Penebusan kedua adalah penebusan dosa manusia di atas kayu salib. Jadi kalau kita mau merenung betapa luar biasa penderitaan Yesus dari penebusan yang pertama sampai penebusan yang terakhir yang kayu salib. Penebusan ketiga adalah penyembuhan sakit penyakit fisik serta jiwa. Ada 3 kali penebusan Yesus. Setelah ditangkap, Yesus dibawa ke imam besar Kayafas. Di sana ia menghadapi saksi-saksi dusta, diludahi, dipukuli oleh massa. Kemudian dia dikirim ke Pilatus. Dan Pilatus mempersilahkan massa untuk memilih siapa yang akan dibebaskan, seorang kriminal kelas kakap Barabas atau Yesus yang hebat dan luar biasanya. Massa lebih memilih Barabas bebas dan meminta agar Yesus disalibkan. Jadi ini luar biasa dahsyat, Bapak Ibu Saudara. Hal tersebut merupakan kemenangan bagi Yesus karena Tuhan mempunyai rencana. Yesus harus mati menderita karena kasihnya bagi manusia. Itulah yang harus dijalani, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita harus, cobalah kita merenung, terus apa penderitaan kita saat ini dibanding dengan apa yang Yesus lakukan untuk menebus dosa kita manusia. Dalam proses penyaliban ini, Bapak Ibu bisa melihat ilustrasi di film-film. Yesus Kristus disiksa dan dicambuk dengan ujung cambuk yang tajam. Ketika cambuk itu diayunkan dan masuk ke dalam dagingnya, ada daging yang tercabik keluar saat ditarik cambuk itu. Bapak Ibu bisa membayangkan betapa pedih sakitnya. Ia sangat menderita dan dimahkotai duri, bahkan ditelanjangi, padahal ia tidak bersalah, Bapak Ibu. Tapi itulah kasih Bapa kepada kita. Dikirimkan anaknya untuk menebus dosa kita. Dengan apa? Dengan darahnya. Ia harus memikul salibnya sendiri menuju Golgota. Baru di tengah jalan Simon yang menggantikannya. Di sepanjang jalan Yesus terus diolok-olok dan diludahi. Ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa membayangkan bagaimana saat itu ia mengalami kesakitan yang luar biasa. Ia merasa Allahnya jauh. Itu kemanusiaannya. Namun di dalam Tuhan Yesus ada kemenangan, pelepasan dan kesembuhan. Iblis tidak bisa menghalangi apa yang Tuhan Yesus lakukan karena iblis sudah jatuh di bawah kaki Tuhan Yesus. Itulah kemenangan kita. Kalau seorang sudah mengerti arti penderitaannya, orang tersebut tidak tanggung-tanggung dalam mengiring Tuhan dan melakukan seluruh perintahnya sesuai firman Tuhan. Ini yang kita harapkan. Ayo kita mengerti arti penderitaan Yesus. Supaya apa? Supaya kita akhirnya akan melakukan seluruh perintahnya sesuai firman Tuhan. Kalau kita tahu penderitaan Yesus yang begitu luar biasa, maka ayo
kita bangkit. Jangan sampai penderitaan Yesus sia-sia, penebusan Yesus sia-sia dalam hidup kita. Lewat kematian Yesus ada 3 hal penting untuk kita renungkan. Yang pertama adalah Allah yang kita sembah dalam nama Kristus Yesus adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Ada di dalam Matius 27 ayat 45-50. Yesus menjanjikan seorang penolong, penghibur, yaitu Roh Kudus, dan kita tidak ditinggalkan sendirian. Bisa dilihat dalam Yohanes 14 ayat 16-18. Jadi Yesus menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, dan kita tidak akan ditinggalkan sendirian. Itulah makanya Roh Kudus selalu hadir. Itu janji Tuhan. Yang kedua, Yesus berseru dengan nyaring. Dia menyerahkan nyawanya. Ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Di dalam Yesaya 53 ayat 46. Lewat kematiannya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh pengampunan dosa. Inilah yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ketiga, tirai bait suci terbelah menjadi 2 bagian dan terjadi gempa bumi. Artinya terjadi pemisahan antara orang yang di dalam Tuhan dengan orang yang di luar Tuhan. 3 hal inilah pengertian yang ada. Paskah dirayakan oleh orang Yahudi pada hari Jumat. Kata Paskah diambil dari bahasa Ibrani Pasek atau Pasah. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan Passover, yang artinya dilewati. Dan dalam tradisi orang Yahudi kita tahu Paskah merupakan upacara penyembelihan anak domba yang berumur 1 tahun yang tidak bercacat. Dan di sana diyakini sebelum disembelih anak domba tersebut disimpan selama 14 hari. Setelah genap harinya ia disembelih. Dan orang Israel memiliki kepercayaan darahnya dioleskan pada ambang pintu. Dengan demikian semua malapetaka tidak dapat masuk ke dalam rumah. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Israel. Paskah bisa diartikan sebagai hari kemenangan, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi semua orang percaya kepada Yesus Kristus. Ini benar karena kebangkitan tidak mungkin ada tanpa Golgota dan penderitaan. Kemenangan ada karena didahului oleh penderitaan Yesus Kristus di Golgota. Kita yang percaya kepadanya memperoleh pengampunan, keselamatan, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengajar kami, mengingatkan kami, menguatkan kami Tuhan. Terus Tuhan, ajar kami untuk kami lebih percaya lagi, untuk kami boleh melakukan apa yang jadi perintah dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami semua juga mengucap syukur karena hari ini, walaupun melalui live streaming, tapi kami boleh beribadah dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Terlalu besar kasih Bapa buat kita semua, pengorbanannya yang diberikan bagi kita semuanya. Dan kita tahu salib Kristus adalah mujizat terbesar bagi umat percaya. Karena salib Kristuslah kita semua dimenangkan dan kita semua hidup. Demikian firman Tuhan. Tiba saatnya kita bersama-sama akan bersyafaat. Kita mau berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku.
dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Saudara, telah melihat betapa besar bukti cinta kasih Tuhan buat kita semua. Kau menderita menggantikan hidup kita semua. Dengan darah Yesus Dia menyelamatkan kita. Dengan darah Yesus Dia menguduskan setiap kita. Haleluya Yesus, haleluya. Dengan apa Tuhan dapat kami balas segala kebaikan Tuhan Yesus? Kau dengan apa Tuhan dapat kami balas segala kebaikan Tuhan? Haleluya. Kau Allah yang
selamanya. Kami bersyukur padamu Tuhan, buat kebaikan-Mu Yesus, buat kebaikan-Mu Tuhan, karya-Mu yang besar buat kami Tuhan. Kami bersyukur Yesus, kami bersyukur Tuhan. Salib-Mu menjadikan kami menang, Salib-Mu membuat kami hidup Tuhan. Karena Salib-Mu kami ada, haleluya. Karena Salib-Mu Tuhan, karena Salib-Mu Tuhan, karena Salib-Mu kami ada Tuhan. Karena Salib-Mu kami dimenangkan, karena Salib-Mu kami terima kuasa penciptaan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Angkatlah hatimu, muliakanlah Dia, muliakanlah Dia, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib. Karena salib Kristuslah kami ada. Karena salib Kristuslah kami hidup. Karena salib Kristus kami menang. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Darah-Mu menyucikan hidup setiap umat-Mu. Darah-Mu memberikan pengampunan buat kami semua. Bersyukur Bapa, kami boleh ada di dalam ibadah memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus yang berkorban untuk kami manusia yang penuh dengan dosa. Dan pengorbanannya membuat kehidupan kami hari ini menjadi hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sudah memberkati kami semua, memberkati hamba-Mu Pastor Toto Dirgantoro dan semua kami yang melayani, yang dilayani, umat-umat Tuhan yang ada di rumah pun diberkati dengan luar biasa. Segala pengagungan pujian bagi Engkau. Kami mengucap syukur Bapa di sorga, kalau gereja-Mu hari ini ada di dalam hidup setiap kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, hari-hari ini adalah hari-hari di mana Tuhan mau lihat kemenangan demi kemenangan, kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan dinyatakan buat setiap kami. Kami percaya Tuhan. Terima kasih memberkati setiap umat-umat Tuhan di dalam usaha mereka, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga. Bapa Sorgawi, saat ini kami berdoa untuk persoalan bangsa Indonesia yang saat ini terjadi pandemi COVID-19 Tuhan. Semua ada dalam kendalinya Tuhan dan akan berakhir sesuai dengan rencananya Tuhan sendiri. Dengan iman kami percaya semua badai akan segera berlalu. Dan kami terus Tuhan, kami terus Tuhan, kami terus ada di dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan bagi pemerintah bangsa yang kami kasihi, mulai dari tingkat RT sampai pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan semua jajarannya. Kiranya pemerintah senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di seluruh negeri tercinta kami Indonesia ini, serta dijauhkan dari segala hal yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa kami. Biarlah Tuhan pemerintah kami diberikan hikmat Tuhan dan terjadi suatu terobosan yang baru bagi bangsa kami. Kami percaya Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan dan hujan-hujan pertobatan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau umat Tuhan yang ada di Indonesia, umat Tuhan yang ada di seluruh bangsa-bangsa, umat Tuhan yang ada di dunia bersatu
In Jesus name, bersatu. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa buat setiap keluarga kami masing-masing. Saudara, mari engkau yang ada di rumah, berkatilah keluargamu, berkatilah seisi rumahmu dan keluarga besarmu. Kami berdoa bagi keluarga kami masing-masing, berkat Tuhan pun mengalir atas kami semua. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pertemuan ibadah dalam rangka memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus hari ini berjalan sesuai seturut kehendak Bapa. Kami bersyukur Tuhan, dan hanya kepadamu Tuhan Yesus kami memuji, hanya kepadamu kami menyembah ya Bapa. Kami terus minta perlengkapan senjata Allah dalam hidup kami, yaitu ketopong keselamatan, berbaju zirahkan keadilan, yang berikat pinggangkan kebenaran, pedang roh yaitu firman Allah. Itulah yang menjadi kekuatan umat-umat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan Yesus ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan dan penuh dengan kuasa dan mujizat Tuhan. Semua umat Tuhan yang ada di rumah, diberkatilah engkau dan seisi rumahmu. Dan semua kami yang ada di sini diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami, syukur kami, dan iman percaya kami di hadapanmu. Hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kekal selama-lamanya, dan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Karena kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudaraku yang di rumah, kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kita untuk kita terima berkat dari Allah Bapa. Terimalah berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dan Roh Kudus, yang akan selalu memampukan kita, mengiring kita, memberkati hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Haleluya. Amin. Bapa kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Katakan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, ibadah hari raya memperingati kematian Tuhan Yesus sudah selesai, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.